Udah. Dah, Oke. Halo teman-teman, selamat sore. ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Amin. Hari ini saya mau bertanya kepada Pak Sahroni tentang kemarin saya membaca buku tentang bagaimana cara mengembangkan karisma dan daya tarik pribadi. Tetapi masih ada sedikit kejanggalan atau kekurang pahaman tentang buku ini. Saya akan bertanya kepada Pak Sahroni bagaimana pendapat beliau tentang buku yang saya baca ini. Saya akan bertanya. Ya teman-teman, monggo disimak. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan efek positif kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbil alamin. Yang pertama, ini ada 6 ciri khas seorang pemimpin. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Kemudian memiliki kepercayaan diri dan sikap tegas. Kalau yang nomor 3 itu Pak Saroni itu suami saya itu jos ya, masalah kepercayaan diri dan sikap tegas itu luar biasa. Menurut saya itu tidak diragukan lagi gitu. Kemudian nomor 4, memiliki kemampuan untuk bertindak tegas. Dan yang kelima, menghargai janji Anda atau menghargai menghargai janji kita. Yang keenam adalah yang terakhir, menghargai diri sendiri. Nah, Hmm, saya akan mulai dari yang pertama ya teman-teman, bertanya kepada Pak Sahroni, oke. SPDI, MPD. Tentang ini berkaitan dengan edukasi atau pendidikan. Hmm, Pertama, bagaimana menurut Pak Saroni ciri-ciri dari 6 ciri-ciri kepemimpinan itu adalah salah satunya yang pertama, di urutan yang pertama teman-teman ya, yaitu malah kesederhanaan. Bagaimana pendapat Pak Saroni tentang sederhana itu seperti apa sih pemimpin yang memiliki kesederhanaan itu pemimpin yang bagaimana menurut jenengan? ya. Hmm. Jadi kalau dalam istilah Arab, Ya, al-maliku wa khadimuhu. Jadi apa namanya? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu ya, sesungguhnya kita itu adalah pelayannya sebenarnya. Artinya karena kita memang melayani masyarakat yang kita pimpin. Jadi bukan masyarakat yang melayani kita. Sebenarnya sungguhnya seperti itu rumusan dalam berarti kepemimpinan ya, gitu. Sehingga seharusnya kan seperti itu. seharusnya seperti itu. Tapi memang ada juga yang ketika dia memimpin justru malah merasa dia menguasai seluruhnya, minta dilayani dan sebagainya. Nah, salah satu memang yang paling penting sebagai seorang pemimpin itu ya kita harus sederhana. Sederhana ini bukan berarti kita seolah-olah seperti orang tidak berada, bukan. Tapi sederhana ini apa adanya, bukan Hmm. yang tidak ada diada-adakan. Oh gitu. Begitu sehingga masyarakat itu menilai oh bahwasanya pemimpin kita ini adalah yang benar-benar mengutamakan pelayanan. Dari mana buktinya? Ya dari pola hidup dia itu tidak flexing ya, sehingga Bisa menyebabkan dijelaskan Pak Sauroni flexing itu? flexing ini ya kalau istilah yang baru-baru ini kan juga viral ya. Nama Sahron ini sedang viral. Jadi saya di tag di beberapa grup karena namanya mirip gitu. Ya sebenarnya terlepas dari itu semua Alhamdulillah. kontroversinya gitu. Begitu Terus, memang pemimpin itu harus mengutamakan kesederhanaan. Berarti berlaku apa adanya, tidak berlebih-lebihan sehingga masyarakat merasa terayomi secara batiniahnya lah minimalnya. Karena apa? Pemimpinnya itu ya apa adanya, yang penting pelayanan masyarakat itu bagus. Jadi sehingga saya kira itu yang utama sebagai dari seorang oh pemimpin. ya berarti berarti ya kesimpulannya sederhana yang menurut Pak Saroni adalah sederhana yang apa adanya, tidak dibuat-buat dan benar-benar melayani seperti mungkin Umar bin Khattab. Hmm. Mungkin pemimpin yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar benar-benar melayani masyarakatnya, bahkan beliau tengah malam selalu belusukan gitu Ya betul. kepada melihat masyarakat apakah sejahtera atau ada Hmm. sesuatu masalah Kalau yang kalau terjadi. istilah di Indonesia itu belusukan ya, Belusukan, tapi belusukan. belusukannya bukan pencitraan ya, tapi benar-benar dari hati, benar-benar pengen melihat ini tanggung jawabku dan ini harus saya kerjakan. Iya betul. Terima kasih Pak Saroni. Dan yang kedua adalah, Hmm. kenapa saya bertanya kepada Pak Saroni? Karena pertama beliau basicnya pendidikan ya. S satunya pendidikan agama Islam, yang kedua S2-nya juga pendidikan. Yang
Kemudian beliau juga pernah menjadi pemimpin seperti organisasi mahasiswa BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, sama pernah juga jadi pemimpin di sekolah. Iya, iya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Ini seperti apa Pak Saroni, bisa dijelaskan? Soalnya saya pribadi juga masih kemampuan mendengarkan, mungkin semua orang bisa mendengarkan, tapi mendengarkan yang seperti apa gitu. Bisa Ya, dijelaskan lebih detail. ya. Jadi saya termasuk apa ya, penggemar Hakim ya, Abdul Hakim Nasyar. Beliau salah satu apa namanya, insight yang sering beliau sampaikan adalah jadilah pendengar yang baik. Artinya bahwa bukan hanya seorang pemimpin ya, kita manusia ini sebagai seorang masyarakat, ketika kita mampu mendengarkan dengan baik, maka kita akan bisa mengolah informasi dengan baik pula. Dan salah satu kunci sukses itu adalah kita harus menjadi seorang pendengar. Contoh umpamanya adalah, analoginya adalah seorang mahasiswa, calon dokter, ya, spesialis bedah umpamanya. Ketika dosennya menyampaikan, menjabarkan, menjelaskan tentang anatomi tubuh, bagaimana proses pembedahan, kok dia rame, ngobrol sendiri, atau bahkan tidur. Coba kita bayangkan nantinya ketika dia praktek apa jadinya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ya pasti bingung ya teman-teman. Nah, bukannya bingung, nanti jadinya malpraktek. Dan Jadi kejadiannya adalah akan jadi ada korban. Gitu. Nah, korban itu, juga, itu salah satu contoh kecil bahwa kemampuan kita untuk belajar mendengar itu penting. Gitu. Jadi untuk kesuksesan kita, mendengar, ya mendengarkan orang lain berbicara, itu salah satu prasyarat agar kita sukses di banyak hal, banyak sektor gitu. Nah, itu yang Gitu. Jadi kemudian bagaimana caranya? Ya kita berlatih bahwa Allah SWT itu memberi kita 2 telinga, ya, dan 1 mulut itu sebenarnya ada faedahnya, ada ya, bahwasanya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maka dalam istilah mahfudat itu kan dikatakan man kasura kalamuhu kasura malam. Karena siapa yang banyak bicaranya, banyak pula aibnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih gitu, Mas. Ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi di part ketiga ya, memiliki kepercayaan diri dan sikap tegas. Simak video berikutnya. Ya. Oke. Assalamualaikum.